Halo Moners, saat ini di samping saya ada Subaru XV yang baru ya. Mau tahu seperti apa ulasannya? Simak terus videonya. Subaru SUV ini disebut sebagai compact SUV. Karena disebut kompak, jadi ukurannya dia memiliki panjang 4,4 meter, lebarnya 1,8 meter, dan tingginya 1,6. Ya, jadi kompak ya, bisa dibilang kompak. Dan kalau kita perhatikan desainnya, grillnya tidak terlalu besar, tidak seperti mobil-mobil Eropa yang sekarang grillnya gede-gede itu ya. Jadi grillnya terlihat proporsional sih kalau saya bilang ya, dengan tampilan secara keseluruhan dari bagian atas ini hingga ke bawahnya dengan logo Subaru, logo 6 bintangnya yang khas ini. Dan kalau kita perhatikan di sini garis-garisnya ya cukup kelihatan ya di kapnya, terus juga lampu-lampunya, dan ini ada fog lampnya. Karena ini disebut compact SUV, sebenarnya dia bukan untuk kendaraan yang bisa diajak ke medan-medan off-road berat ya, tidak. Jadi ternyata konsep Subaru XV ini adalah kendaraan perkotaan. Kendaraan perkotaan, tapi dia tidak memalukan untuk diajak berjalan atau melintasi jalan-jalan off-road. Tapi bukan off-road berat ya, off-road ringan lah ya. Gravel-gravel kecil, atau kalau misalnya kita jalan-jalan ke mana ya, ke daerah-daerah pegunungan, tapi bukan yang berat ya. Harus melintasi genangan air yang tinggi, enggak, bukan itu. Konsepnya adalah SUV kompak perkotaan. Jadi karena dia menggunakan konsep itu, hal yang diutamakan adalah, atau yang difokuskan pada Subaru adalah soal efisiensinya. Kebayangkan Subaru kok efisien? Sejak kapan? Karena apa? Karena mindset kita, Subaru itu dikenal sebagai mobil-mobil balap. Mobil-mobil bertenaga besar, bisa melesat cepat. Jadi mana ada sih mobil balap yang irit? Nah, tapi Subaru XV ini mengatakan, diklaim oleh Subaru, selain kompak SUV, dia juga sangat memperhatikan soal efisiensi. Hasil pengetesan Subaru sendiri mengatakan dia konsumsi bahan bakarnya 1 liter itu bisa menempuh 17 km di Indonesia ya. Tapi oke, kalau kita bicara soal efisiensi itu sangat banyak hal yang mempengaruhinya. Antara lain ya mungkin bobot orang yang diangkut atau beban yang diangkut oleh mobil ini, juga bagaimana cara kita berkendara, cara kita mengemudi, karena itu sangat berpengaruh pada efisiensi bahan bakar. Terlepas daripada itu, Subaru XV ini itu memang dikondisikan sebagai kendaraan yang bisa dibilang serbaguna ya. Di perkotaan memang dia dikondisikan seperti itu, dan masuk jalan-jalan yang sedikit amburadul pun dia masih bisa. Nah, seperti tadi disampaikan bahwa Subaru XV ini memang dikondisikan sebagai compact SUV yang berada di perkotaan, dan untuk mendukung performanya itu dia dibekali oleh ban berukuran 225/55 ringnya 18 dengan desain yang keren sih, menunjukkan gaya-gaya metropolis kali ya, kira-kira seperti itulah. Nah, meskipun begitu, seperti yang tadi saya katakan, off-road kecil ya, jalan-jalan yang amburadul. Kalau misalnya kita ingin berakhir pekan di daerah-daerah, di pegunungan atau di daerah-daerah pantai, nah di sini disediakan roof rail ya, yang bisa digunakan untuk menaruh barang-barang bawaan. Kemudian kalau kita perhatikan tarikan bodinya, dia terus dari bagian atas ke bawah ini terus sedikit melandai di bagian belakang. Dan inilah yang saya suka dari Subaru XV ini. Jadi kesannya dia Subaru ini ingin menampilkan sebuah kendaraan SUV yang dari segi aerodinamikanya itu kelihatan banget ya dari tampilan bentuknya. Jadi mungkin selama ini orang melihat SUV itu harus kekar gitu kan, harus kelihatan tough, kelihatan kuat. Tapi dengan desainnya ini, saya bilang sih ya, frame atau image tentang SUV yang kekar dan kuat itu sedikit dirombak. Jadi Subaru menunjukkan bahwa hey, SUV itu nggak harus kekar loh. Yang penting pada aspek
fungsionalitasnya atau kegunaannya. Oke lah. Nah, M1ers, saya saat ini ada di bagasinya Subaru XV ya. Terasa luas ya. Mungkin di sini bisa nambah 1 orang lagi duduk. Jadi kalau saya duduk ada bisa 2 orang di bagasinya ini, pintu bagasinya. Dan secara tampilan kapasitasnya, kalau saya perhatikan nih lumayan bisa untuk menampung barang-barang. Akan lebih maksimal lagi karena bangku di baris keduanya ini bisa direbahkan, jadi bisa mengangkut barang-barang yang lebih banyak lagi. Dan ya inilah Subaru XV ini, seperti yang tadi dikatakan, dia bisa dibilang untuk perkotaan oke, untuk masuk jalur-jalur yang non aspal juga masih oke. Karena kalau kita perhatikan ground clearance-nya pun juga cukup tinggi ya, jarak antara bodi kendaraan dengan tanah itu cukup tinggi, sekitar 220 mm ya. Aspek yang ditawarkan oleh Subaru XV ini adalah fungsionalitas. Fungsionalitasnya itu yaitu tadi, dia bisa diajak ke berbagai medan jalan yang menarik untuk dikunjungi. Sekarang kita lihat interiornya. Sekarang saya ada di kabin Subaru XV. Nah, yang udah jelas, udah pasti nih, enak nih. Pengaturan tempat duduknya bisa dilakukan secara otomatis. Jadi saya tinggal menekan-nekan tombol yang ada di sini, yang ada di samping tempat duduk, dan bisa merasakan langsung ininya ya. Kemudi. Bahan kulit ya. Di sini juga ada tombol-tombolnya yang desainnya sangat manis kalau saya bilang sih. Juga di sini ada tambahan pedal shift. Jadi kalau si pengendara ingin merasakan sensasi sedikit ngebut, jadi dia bisa memainkan pedal shiftnya. Dan kalau kita lihat di sini tampilan displaynya, cluster meternya semua mengkombinasikan antara digital dan analog. Jadi untuk RPM-nya ini masih analog, untuk kecepatannya juga analog. Tapi untuk detail-detail lainnya menggunakan tampilan digital. Nah, di sini ada standar ya, layar infotainment. Ini juga ada untuk MID-nya. Dan di sini di klasternya di sini ada sumber daya ya untuk charging HP dan kepentingan lainnya. Dan di sini sudah menggunakan transmisi otomatis. Nah, menariknya di sini Subaru XV ini juga menyediakan cruise mode. Kalau dilihat dari gambarnya sih, ini dia ditujukan untuk melintasi jalan-jalan yang ya sedikit amburadul lah. Jadi dengan cruise mode ini suspensinya bisa terasa lebih nyaman lagi dirasakan oleh pengemudi dan penumpang. Nah, di sini bagian dashboardnya ini menggunakan bahan-bahan yang soft touch ya. Jadi terasa empuk, dan ini dia di balutan kulit two-tone dengan seperti tadi, jahitan-jahitan ini, detail-detailnya ini terasa rapi ya, terasa keren, terlihat rapi. Dan di bagian tengah di sini ada cup holder untuk menampung minuman. Nah, ini dia. Dia banyak tempat penyimpanan ya. Di sini juga ada di bagian tengahnya kompartemen untuk meletakkan barang-barang pengemudi atau penumpang. Di sini ada cup holder, juga di bagian pintunya juga ada banyak ruang-ruang. Dan di sini di pintu sebelah kanan ini untuk pengaturan tempat duduk itu bisa ada memorinya ya. Jadi pengaturan tempat duduknya bisa diatur dari sini. Dan ini yang bikin dia keren, ini ada sunroofnya di sini ya. Jadi bisa dibuka dengan secara otomatis, bisa terasa lebih keren lah secara tampilannya. Oh ya, Subaru XV ini memuat 5 orang penumpang.
2 di depan dan 3 di bagian belakang. Tapi kalau kita ngeliat bagian belakangnya sih ya, kayaknya asiknya sih hanya untuk 2 orang aja ya. Jadi kenyamanan penumpang di bagian belakang pun juga akan semakin maksimal. Kita lihat, kita coba duduk di bagian belakang yuk. Nah, ini dia di bagian belakangnya atau di baris kedua. Nah, wow, legroomnya terasa luas. Headroomnya pun juga masih ada sisa ya yang cukup. Dan ini enak nih posisi duduknya. Saya bilang sih enak ya untuk jalan-jalan di perkotaan atau jalan-jalan di akhir pekan. Ini kok terasa enak ya. Terus yang menarik nih ini pandangan penumpang di bagian belakang ini keluar nih jelas ya. Jadi tidak terhalang oleh jendela nih. Tinggi saya 165 cm, jadi dengan posisi duduk di belakang ini terasa nyaman ya. Seperti yang tadi saya bilang, ini kan di bagian belakang ini bisa memuat 3 orang penumpang. Tapi sih alangkah enaknya atau alangkah bagusnya kayaknya hanya untuk berdua, kayaknya lebih asik ya. Dan ini bisa ada armrestnya. Armrestnya ini ada cup holdernya buat naruh minuman. Kalau begini enak bos. Ya bertiga juga enak sih di belakang, tapi kayaknya asikan begini deh. Oh ya M1ers, seperti yang tadi saya bilang, Subaru XV ini bagasinya bisa ditambah untuk menampung barang-barang dengan melipat. Nah ini dia. Nah dengan dilipat ini juga sebenarnya bisa dilipat ya. Komposisinya 60-40. Nah tuh, jadi kalau ini dilipat barang-barang bagasinya itu bisa muat banyak dong ya, dan bisa barang-barang yang agak panjang bisa masuk ke sini. Dan pelipatannya pun juga gampang ya, ringan. Nah M1ers, untuk mendukung kinerjanya Subaru XV ini dibekali mesin 2.0 liter 4 silinder. Menyumburkan tenaga 156 PS serta torsi 196 Nm pada RPM 4000. Jadi dia tidak terlalu besar ya, tapi sangat representatif untuk dikendarai atau dikemudikan di daerah-daerah perkotaan atau pada saat kita berakhir pekan. Oh ya, untuk mobil ini menggunakan transmisi kecepatan otomatis 7 kecepatan. Wah, 7 kecepatan. Jadi bisa kebayang dong efisiensi yang bisa dihasilkan oleh mobil Subaru XV ini. M1ers, demikian tadi first impression kami pada mobil atau kendaraan Subaru XV, sebuah kompak SUV yang dihadirkan oleh Subaru Indonesia untuk pasar Indonesia. Jangan lupa pantau terus website kami motoran.com Indonesia, juga kanal YouTube kami Motoran.com Indonesia. Termasuk juga ikuti terus kanal sosial media kami Motoran.com Indonesia. Sampai bertemu lagi dengan video-video berikutnya. Bye.